Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 31 Mei 2024 merupakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth. Bacaan dibawakan oleh Margareta Yvonne, Mazmur dilantunkan oleh Desi Maria Oktaviani, dan renungan ditulis oleh Frater Andreas Mariano. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas teladan kedua sosok yang telah kami dengar dalam bacaan Injil pada hari ini. Kedua sosok itu memberikan teladan kepada kami untuk selalu bersukacita dalam nama-Mu. Kami juga bersyukur atas ketaatan mereka, sehingga keselamatan dapat terjadi dan nyata di hadapan kami. Ya Bapa, ajarilah kami agar selalu setia dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Semoga kehadiran kami juga menjadi berkat bagi sesama kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Sefanya, bab 3 ayat 14-18a. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel. Bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi kepada malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena engkau. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Dan ia bersorak gembira karena engkau, seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan.
sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Agunglah di tengah-tengahmu, Yang Kudus, Allah Israel. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya.
Demikianlah sabda Tuhan. Perjumpaan iman dan keselamatan. Renungan dibawakan oleh Frater Andreas Mariano. Perjumpaan bersama keluarga, teman, dan sahabat merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan bersosial. Perjumpaan ini kerap kali menyenangkan dan membahagiakan. Ada banyak cerita yang diberikan dan ada banyak nasihat yang didapatkan dari perjumpaan itu. Perjumpaan ini menjadi momen atau saat yang paling ditunggu-tunggu, biasanya pada saat hari-hari besar. Oleh sebab itu, perjumpaan tidak mungkin dilewatkan bagi mereka yang menginginkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita telah mendengarkan bersama bacaan Injil tentang perjumpaan antara Bunda Maria dan Elizabeth. Perjumpaan ini sederhana, tetapi penuh iman. Perjumpaan yang suci ini memberikan arti bahwa dalam keadaan apapun tetap percaya untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan Allah. Dari perjumpaan ini juga kita melihat kedua sosok dengan pengalaman yang mengagumkan. Peristiwa itu adalah keduanya mengandung dalam keadaan tak wajar. Satunya mengandung tanpa suami, satunya lagi mengandung di usia senja. Keadaan yang luar biasa ini merupakan cara Allah mengetuk manusia bahwa dalam segala hal ia dapat melakukan segala sesuatu yang mustahil menurut pandangan manusia. Akan tetapi, kembali pada kedua sosok ini, kita melihat ada sukacita dan rahmat dalam menyambut itu semua. Dalam sukacita dan rahmat itu, saya menangkap 3 hal yang dapat menjadi inti permenungan. Pertama, kerendahan hati dan kepedulian Maria untuk mengunjungi Elizabeth saudarinya. Hal ini menunjukkan dan mengajarkan arti pelayanan dan cinta kasih untuk saling memahami dalam situasi sulit dan penuh perhatian. Kedua, sukacita perjumpaan sederhana yang penuh iman. Keduanya penuh dengan Roh Allah. Elizabeth dan bayinya dalam kandungannya menunjukkan reaksi yang penuh kebahagiaan atas kunjungan Bunda Maria. Demikian juga Bunda Maria dengan penuh kepercayaan menyanyikan kidung yang kita kenal sebagai Magnificat. Hal ini menunjukkan bahwa Allah itu senantiasa hadir dalam setiap kehidupan manusia dan kehadirannya memberikan penghiburan serta sukacita. Ketiga, panggilan Bunda Maria dan Elizabeth menjadi berkat untuk kita semua. Kedua sosok ini menghadirkan keselamatan bagi umat manusia karena iman dan tindakan mereka terarah pada kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita patut bersyukur karena perjumpaan kedua pribadi yang taat pada kehendak Allah itu membawa keselamatan untuk kita umat manusia. Dalam keadaan yang taat itu juga, kita patut untuk meneladan keduanya. Tidak terasa, Bapak Ibu, bahwa pada hari ini menjadi akhir dari bulan Maria. Dalam tradisi yang kerap kali kita lakukan adalah berdoa rosario bersama. Akan tetapi, devosi kepada Bunda Maria tidak berhenti di bulan ini saja. Artinya, devosi itu terus berlanjut sampai waktu yang tidak ditentukan. Ketaatan inilah yang menjadi kunci utamanya. Oleh sebab itu, kita semua sebagai umat beriman yang dikasihi Allah juga berusaha untuk menghadirkan sukacita dan kegembiraan kepada sesama. Tidak lupa juga kita selalu mendoakan orang yang membutuhkan doa-doa kita, baik yang diminta ataupun tidak. Sebab kita percaya bahwa Tuhan akan selalu mendengarkan doa-doa kita dengan ketulusan.
Semoga kita semua selalu menjadi berkat untuk sesama. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang boleh kami terima pada hari ini. Dalam rahmat itu pula kami bersyukur karena kami dapat merenungkan sabda Tuhan yang akan kami dengar. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat meresapi sabdamu sehingga menjadi kekuatan rohani bagi kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.